Selanjutnya pemirsa, akibat banyaknya ikan mati secara mendadak yang dialami oleh petani ikan di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin langsung turun ke lokasi untuk melakukan cross-check dan sidak ke 3 perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin turun langsung ke lokasi setelah adanya laporan banyaknya ikan mati secara mendadak yang dialami oleh petani ikan di Kelurahan Sukajadi. Mang Ago yang merupakan salah seorang pemilik tambak ikan mengungkapkan puluhan ribu ikan yang ada di kolam miliknya tiba-tiba saja mati sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dari keterangan pemilik kolam ikan, kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2019 di mana kolam miliknya dan warga lain tercemar oleh limbah perusahaan yang berada tidak jauh dari lokasi kolam ikan. Diketahui terdapat aliran anak sungai yang bersebelahan dengan lokasi kolam ikan warga. Aliran anak sungai tersebut diketahui menjadi saluran pembuangan hasil olahan limbah dari perusahaan yang ada di sekitar tambak ikan. Akibat terjadian tersebut, DLH Banyuasin melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang diduga limbahnya telah mencemari aliran sungai dan kolam ikan warga Kelurahan Sukajadi. CV Bosindo Cahaya Cemerlang, PT Bumi Pasir Putih, dan PT Alam Perkasa Lestari terpaksa harus dilakukan pengecekan kadar pH pada olahan limbah yang dimiliki, guna memastikan limbah yang dibuang tidak berbahaya. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan hasil olahan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Rata-rata uji kadar keasaman air limbah yang dihasilkan masih dalam batas normal. Namun DLH Banyuasin mengungkapkan pada tahun 2019 lalu salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yakni PT Bumi Pasir Putih memang pernah mendapatkan saksi keras terkait tempat pengolahan limbah yang tidak standar sehingga limbah yang dibuang membahayakan dan mencemari lingkungan. Yang pertama tadi kita sudah lakukan pengambilan sampel pada kolam milik Pak Ago yang tadi terindikasi ikan mati. Kita sudah ambil sampel. Tadi Pak Ago menjelaskan bahwasanya air yang dari kolam tersebut adalah air pasang surut, di mana ketika air pasang maka itu air akan masuk dan kemungkinan ada indikasi dari pabrik-pabrik sekitar yang berjarak lebih kurang 1 kilo dari kolamnya Pak Ago. Jadi kita sudah ambil tadi air sampel dari air kolam, itu yang pertama kita ambil sampel. Yang kedua kita sudah ambil sampel juga air sungai. Air sungai kita sudah ambil sampel tadi, dan ini kita sudah jalan di 2 perusahaan yang diduga terindikasi selaku sumber pencemar, baik itu Bosindo Cahaya Cemerlang dan juga ini ada Bumi Pasir Putih. Tetapi dari hasil pengamatan kita pengambilan untuk kali ini merasa trauma oleh karena pernah terjadi di tahun 2019, yang mana tahun 2019 itu pernah terjadi seperti ini juga. Nah, ini hari ini kemana Pak? Mungkin kita diajak dinas Pak? Nah, untuk hari ini kami diajak oleh dinas LDH itu langsung melihat pabrik-pabrik yang ada di sekitar lingkungan yang kami praduga itu ada pencemaran limbahnya. Ternyata alhamdulillah setelah dicek dari pH-nya itu dalam keadaan normal semua. Nah, tapi terus apakah tadi ada juga ikan yang dibawa? Apakah kita masih menunggu hasilnya, Pak? Ya, itu pasti kami jelas menunggu hasil ikan yang dibawa ke hotel. Ya. Guna mendalami penyebab matinya ribuan ikan secara mendadak ini, DLH Banyuasin tetap akan membawa sampel air dari kolam ikan, sungai, dan limbah pabrik ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hasilnya akan diketahui maksimal 14 hari kerja. Muhammad Maulana, PAL TV.